Perkenalkan, nama saya Ganes Mukti Kamil dengan NPM 25.141. Nah, kali ini saya akan membahas tentang dua topik, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan identitas nasional Indonesia. Nah, yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Topik ini akan membahas peran kita sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara memiliki hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, yaitu keseimbangan antara apa yang kita dapatkan dan apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari bangsa. Nah, sebelumnya, pengertian hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh warga negara. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara. Keduanya bersifat seimbang, tidak bisa menuntut tanpa hak menjalankan kewajiban. Contohnya, hak mendapatkan pendidikan, kewajiban mengikuti pendidikan. Nah, terus ada dasar hukum dan hak kewajiban. Isinya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 34. Membuat hak dan kewajiban warga negara. Contoh pasal penting. Pasal 27 ayat 1. Persamaan kedudukan di depan hukum. Terus pasal 28A sampai 28J. Hak asasi manusia. Pasal 30. Hak dan kewajiban bela negara. Terus ada pasal 31, hak dan kewajiban dalam pendidikan. Nah, terus ada macam-macam hak warga negara. Hak atas persamaan di depan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk membela negara, hak untuk memperoleh pendidikan, hak kebebasan berpendapat dan berserikat, hak atas jaminan sosial dan kesehatan. Hak ini bukan hadiah dari negara, tetapi dijamin oleh konstitusi dan harus dilindungi oleh hukum. Nah, terus ada macam-macam kewajiban warga negara. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua, ikut serta dalam pembelaan negara. Yang ketiga, menghormati orang lain. Terus yang keempat, ada melaksanakan pendidikan. Yang kelima, membayar pajak untuk kepentingan umum. Yang keenam, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh, melaksanakan upacara, menaati lalu lintas, dan menjaga ketertiban. Nah, terus ada hubungan antara hak dan kewajiban, yang isinya hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Hak kita berakhir ketika kita melanggar hak orang lain. Menjalankan kewajiban adalah cara untuk menjaga hak bersama. Contoh, kita berhak mendapatkan keamanan, tetapi kita juga wajib menaati hukum agar keamanan tetap terjaga. Nah, terus ada contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hak mendapatkan pendidikan di sekolah. Nah, terus kewajibannya belajar dengan sungguh-sungguh. Terus hak menggunakan jalan umum. Kewajibannya tidak melanggar aturan lalu lintas. Terus ada hak kebebasan berpendapat. Kewajibannya menyampaikan pendapat secara sopan dan tanggung jawab. Nah, terus ada tantangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. 1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Kedua, penyalahgunaan hak, misalnya kebebasan yang berlebihan. Yang ketiga ada ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang keempat, rendahnya rasa tanggung jawab terhadap negara. Banyak orang menuntut hak, tapi lupa bahwa negara juga membutuhkan partisipasi kita dalam menjalankan kewajiban. Nah, terus ada upaya menumbuhkan kesadaran warga negara. Nah, yang isinya pendidikan kewarganegaraan sejak dini. Yang kedua ada menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga menegakkan hukum dengan adil. Yang keempat menumbuhkan semangat gotong royong dan nasionalisme. Yang kelima, aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Nah, kesimpulannya, hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang saling melengkapi.
Keduanya menjadi dasar kehidupan bernegara yang adil dan seimbang. Dengan menjalankan kewajiban, kita otomatis menjaga hak kita bersama. Nah, mari kita menjadi warga negara yang tidak menuntut hak, tapi juga ikut bertanggung jawab menjalankan kewajiban demi kemajuan Indonesia. Lalu, mari kita masuk ke topik yang kedua, yaitu identitas nasional Indonesia. Identitas nasional adalah jati diri bangsa yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Contoh, bahasa Indonesia, Pancasila budaya, daerah, dan identitas nasional Indonesia yaitu tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia, bagaimana kita mempertahankan jati diri di tengah globalisasi. Nah, yang kedua ada pengertian identitas nasional. Kata identitas berarti ciri khas, nasional berarti bangsa. Jadi identitas nasional adalah ciri khas bangsa yang menyatukan masyarakat di Indonesia. Contoh, Pancasila, bahasa Indonesia, dan semangat gotong royong. Nah, terus ada unsur identitas nasional. 1. Suku bangsa dan budaya daerah. Kedua ada bahasa Indonesia. Yang ketiga ada agama dan kepercayaan. 4. Ideologi Pancasila. 5. Simbol negara. Contohnya kayak Garuda, merah putih, Indonesia Raya. Nah, terus ada sejarah perjuangan bangsa. Nah, bentuk identitas nasional Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Itu juga diatur dengan Undang-Undang 1945. Hukum tertinggi negara adalah Bhinneka Tunggal Ika, semboyannya persatuan. Bahasa Indonesia, bahasa pemersatu. NKRI, bentuk negara yang utuh. Terus ada fungsi nasional. Sebagai pemersatu bangsa, sebagai pembeda dengan bangsa lain, sebagai pedoman arah dan perilaku warga negara, dan sebagai penguat nasionalisme dan rasa bangga sebagai penangkal budaya asing negatif. Nah, terus ada tantangan identitas nasional yang isinya 1. Pengaruh globalisasi dan budaya asing. Yang kedua ada hidup individualistis. Ketiga ada lunturnya rasa nasionalisme. Yang keempat ada konflik sosial antara suku dan agama. Yang kelima ada penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Nah, kalau kita tidak bijak, budaya luar bisa membuat generasi muda kehilangan jati diri bangsa. Nah, terus ada upaya memperkuat identitas nasional. Nah, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan rasa cinta dan tanah air, menghargai perbedaan dan keberagaman, dan melestarikan budaya lokal, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, mendukung produk dan karya bangsa Indonesia. Nah, itu adalah contoh memperkuat identitas nasional. Nah, terus ada penerapan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Terus ada menghormati perbedaan agama dan budaya. Terus ada mencintai produk lokal aktif dan aktif menjaga kebersihan gotong royong, menghindari ujaran kebencian di media sosial. Nah, terus ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah identitas nasional sama dengan jati diri bangsa Indonesia. Berperan penting menjaga persatuan dan kebanggaan nasional. Harus dijaga melalui sikap, perilaku, kesadaran sebagai warga negara. Nah, dengan menjaga identitas nasional, kita tidak hanya bangga menjadi orang Indonesia, tapi juga ikut mempertahankan ketuhanan bangsa di tengah yang harus diubah. Nah, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.